Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Ibrahimu pawulida fi zil hijjati sanata samanin minal hijrati. Wa amma Ibrahimu, dan adapun Ibrahim, pawulida maka dilahirkan dia fi zil hijjah pada bulan Zulhijjah, sanata pada tahun samanin ke-8 minal hijrati daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Ibrahimu, adapun Ibrahim anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ibrahim ini dari rahim perempuan yang bernama Mariyatul Qibtiyah, bukan dari Khadijah. Kan anak Nabi itu laki-laki 3, Qasim, Abdullah, itu dari ibunda Khadijah. Yang perempuan 4 semuanya dari istri Nabi yang bernama Khadijah. Satu laki-laki anak Nabi yang bernama Ibrahim itu bukan dari Khadijah, tapi dari seorang perempuan yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Nah, kapan Ibrahim ini lahir? Ibrahim anak Nabi ini dilahirkan pada bulan Zulhijjah, berarti bulan haji, pada tahun 8 Hijrah. Pada tahun ke-8 hijrahnya Nabi ke Madinah. Berarti Nabi itu di Madinah itu kurang lebih 10 atau 11 lah, 10 tahun. Sedangkan Ibrahim ini lahir 8 Hijriah. Nah, namun Ibrahim ini belum sempat berumur beberapa tahun sudah meninggal dunia. Coba kita lihat. Jadi Ibrahim anak Rasulullah ini lahir pada bulan Zulhijjah pada 8 Hijriah. Wa aqqa sallallahu alaihi wasallam anhu yauma sabi'ihi bikibasyaini. Wa aqqa, dan mengakikahkan sallallahu alaihi wasallam oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu dari Ibrahim yauma sabi'ihi pada hari ke-7 kelahiran Ibrahim bikibasyaini dengan 2 kibas, 2 biri-biri atau kibas domba kah? Iya kah? Bahasa Indonesianya domba. Nah ini sebagai dalil bahwa laki-laki itu berakikah sempurnanya adalah 2 ekor kambing atau 2 ekor kibas. Kemudian yang paling afdal menyembelih akikahnya itu adalah hari ke-7 dari kelahiran sang bayi itu. Nah, jika laki-laki tidak mampu berakikah dengan 2 ekor kambing atau dengan 2 ekor domba, kibas bahasa Arabnya boleh 1 ekor. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengakikahkan cucu beliau Hasan dan Husain dengan 2 ekor kibas. Orangnya 2 dengan 2 ekor kibas, berarti 1 orang 1 ekor kibas. Nah, makanya bagi laki-laki dalam berakikah yang paling sempurna afdal 2 ekor, 1 ekor boleh hasil. Wasammahu yauma izin, dan Nabi menamai anaknya itu dengan Ibrahim pada ketika berakikah. Nah, maka di dalam fikih dijelaskan pemberian nama itu saat penyembelihan akikah.
bukan pemotongan pusat. Lah, kalau kita di kampung biasanya Rahmat, seorang anak atau bayi lahir diberi nama ketika pemotongan tali pusat. Kemudian dinamai lagi ketika tasmiyah, acaranya. Nah, Rasulullah menganjurkan pemberian nama itu yang baik, yang afdal adalah di saat menyembelih akikah. Ya, di waktu nyembelihnya kan sudah disebut nama kan? Sudah sebut nama kan? Nah, sebut nama. Kemudian lalu ada lagi acaranya. Ada acara tasmiyahan, acara pemberian nama. Nah, acara pemberian nama dulu bukan seperti kita sekarang ngaji, ada. Ini kan modifikasi aja ya. Modifikasi oleh para ulama. Ngaji itu apa? Tabarruk, mengambil berkah Al-Quran sesuai dengan pemberian nama. Maka ayat yang dibacakan itu sesuai ayat tentang pemberian nama, yaitu cerita Siti Maryam. Makanya izqala rabb wa izqala nama innallaha astafa Adam wa Nuha wa Ibrahim. Nah, itu kemasan aja. Zaman Rasulullah pemberian nama apa pakai acara itu tidak. Nabi pemberian nama iya haruh memang. Tapi kadang seperti acara kita ngaji dulu, sambutan dulu, langsung aja lah. Malah pemberian namanya itu saat penyembelihan akikah itu aja. Kemudian dagingnya diaruhkan, daging kenyangnya diaruhkan, dibagi. Kalau yang akikah itu kan dianjurkan diberi yang masaknya. Boleh diundang orang datang. Ya seperti kita sekarang. Walaupun yang paling afdal itu adalah di atar, tapi diundang boleh. Jadi wasammahu yauma izin, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama terhadap anaknya yang hari ke-7 lahir itu dengan nama Ibrahim saat menyembelih akikah. Wa halaka sya'rahu, lalu Nabi menggundul rambutnya Ibrahim. Setelah disembelih digundul rambut Ibrahim. Setelah rambutnya itu digundul, dipelontuskan, wa tasaddaqa bi zinati sya'rihi fiddatan, dan mensedekahkan Nabi dengan setimbang rambutnya itu fiddatan akan perak. Nah, lalu ini rambut anak nang di akikah ini digundul. Setelah digundul ditimbang. Setelah ditimbangnya dengan apa? Dengan perak. Timbang dengan perak. Lalu peraknya ini dinilai berapa harganya. Pahamlah. Nah, kalau nih umpama rambutnya tebal, dapatlah timbangannya perak itu 5 gram, umpama 5 gram. Nah, sekarang peraknya disedekahkan boleh, atau nilai peraknya disedekahkan boleh juga, jual peraknya. Tapi yang lebih bagus itu emas. Timbang dengan emas, karena banyak aja duit. Nah, dapatlah umpamanya rambutnya itu tebal, dapatlah umpamanya 2 gram. Lalu 2 gram itu kalau 1 gram itu 1 juta, berarti 2 juta. Nah, 2 juta ini tersedekah, disedekahkan kepada fakir miskin. Rasulullah begitu. Walaupun Rasulullah melakukan terhadap anak beliau yang bernama Ibrahim ini, menimbangnya dengan perak, lalu peraknya disedekahkan. Nah, bahasa kita senilai perak, dinilai perak itu berapa harganya, lalu uangnya disedekahkan.
Kemudian rambut yang digundul, anak yang digundul tadi dikemanakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wadafanu sya'rahu fil ardi, dan mereka mematak atau menanam rambutnya Ibrahim ke dalam tanah. Bukan Rasulullah langsung. Dafanu itu kan jamak, berarti bukan Nabi kan? Nabi menyuruh sahabat agar rambut ini ditanam ke dalam tanah atau dipataklah dalam tanah. Nah, anak Nabi yang bernama Ibrahim ini lahir pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriyah atau tahun ke-8 kepindahan Nabi ke Madinah, wa mata, dan meninggal sanata asyara pada bulan 10 pada tahun 10 Hijriah. Berarti umur berapa? Kurang lebih 2 tahun. Kada sampai 2 tahun. Ya, kurang lebih lah. Kan Zulhijjah. Zulhijjah apa? Muharram. Ya Allah, dapat setahun. Kemudian tahun ke-10 meninggal. Berarti umur anak Nabi yang bernama Ibrahim itu kurang lebih 2 tahun saja. Ya kan? Ini nah kurang lebih, bukan cukup 2 tahun, maka disembulakan waqad balaga sanatan wa asyarata asyhurin. Waqad balaga, dan sampailah umur Ibrahim itu sanatan 1 tahun, wa asyarata asyhurin 1 tahun 10 bulan. Wakilah, dan dikatakan orang sanatan wasitata asyhurin, sempat berumur 1 tahun 6 bulan. Di mana dikuburkan Ibrahim? Wadufina bil baqi'i, dan ditanam, dikuburkan anak Rasulullah yang bernama Ibrahim itu di pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi itu adalah pemakaman umum yang mana di pemakaman itu dikuburkan istri-istri Rasulullah selain Khadijah. Dikuburkan di sana Imam Malik, dikuburkan ribuan sahabat Nabi, Syekh Saman dikuburkan di sana, Imam Ja'far Shadiq dikuburkan di Baqi. Sampai sekarang kuburan pemakaman Baqi itu masih dipakai untuk pemakaman umum. Letaknya tidak jauh daripada Masjid Nabawi. Maka ketika kita sampai ke Madinatul Munawwarah, berziarah ke makam Rasulullah, maka berziarahlah ke pemakaman Baqi. Namun zaman dulu sebelum berkuasanya dinasti Wahabi atau dinasti Ibnu Saud, pemakaman di Baqi itu pakai kubah-kubah. Ini kubahnya Utsman bin Affan, ini kubahnya Imam Malik, ini kubahnya Syekh Saman, ini kubahnya sahabat Nabi yang lain, ini kubahnya ibu. Anda pakai kubah. Nah, termasuk anak Nabi ini pakai kubah. Nah, tetapi setelah Wahabi berkuasa atau setelah Ibnu Saud, Muhammad bin Saud berkuasa di Jazirah Arab atau berkuasa di Mekah, termasuk menguasai Madinah, semua pemakaman di Baqi itu yuhdamu, diruntuhkan. Rahmatullahi. Inilah kalau bahasa ahlu sunnah wal jamaah, inilah tragedi artinya kejadian yang miris menurut umat Islam, karena sekarang ini kita sulit mengenali mana kubur Siti Aisyah, mana kubur istri-istri Nabi, mana kubur ibunda Fatimah
ibunda siapa? Mana kubur Fatimah, mana kubur Imam Malik, mana kubur Imam Muhammad bin Abdul Karim Samman Al-Madani dan yang lain-lain. Karena kada ada lagi namanya. Adik-adik. Sekarang ini dipapas, diratakan. Kubur itu diratakan oleh kerajaan Saudi. Rata. Terus diberi tanda cuma batu. Coba ikam kena ada waktu kesempatan rahmatai, coba buka YouTube atau Google pemakaman Baqi di Madinah. Mereka akan melihat berapa luasnya pemakaman Baqi itu. Paham? Pemakaman Baqi itu lebih 1 kilometer luasnya. Makanya sampai sekarang itu dipakai. Nah, berikut akan kelihatan bagaimana pemakaman Baqi sekarang ini. Oh, ternyata tinggal batu-batu aja. Jadi dia lagi batu, ini dia lagi batu. Jangankan kubah, jangankan batur, namanya saja tidak ada lagi. Terus bagaimana kita mengenalinya? Dia bisa mengenal. Kecuali orang yang sudah tahu hafal, datang berziarah, mana makam Ibunda Aisyah ini, mana makam Juwairiyah ini, mana makam Utsman bin Affan ini, mana makam Umar bin Khattab ini, mana makam Syekh Saman ini, mana makam kita hafal. Orang Arab sendiri di situ belum tentu tahu ya. Karena sudah ada lagi, tidak ada lagi penanda. Walaupun ada ya, diberi tanda bekas-bekas ada ini pemakaman istri Nabi. Cuma tetap aja ini yang mana, bertanya langsung makam. Ini yang mana Aisyah, yang mana Juwairiyah, yang mana ini, karena itu istri Nabi. Udah tahu. Nah, inilah yang dimaksud kalau bahasa sejarah, kalau bahasa sejarah ini namanya kekejaman Wahabi dalam pahamnya, sehingga menghilangkan situs-situs sejarah itu menjadi barang bukti sejarah. Sejarah itu perlu bukti, mana buktinya? Kayak kita, sejarah Banjar ada kerajaannya, mana buktinya? Ada. Nih makamnya ada, Pangeran Suryansah ada di Kuin, nih makamnya, ini masjidnya, ini bekas kerajaan ada. Kita ziarah umpama ke makam Sultan Adam, ada makamnya. Ada Sultan Sulaiman, ada Sultan, ada. Itu namanya bukti sejarah. Maka bukti sejarah itu jangan dihilangkan, karena itu sebagai bukti. Orang nggak ada percaya kan kalau ada buktinya. Jadi anak Nabi yang bernama Ibrahim meninggal di Madinah berumur kurang lebih 1 tahun 10 bulan. Ada yang mengatakan 1 tahun 6 bulan, dikuburkan di Baqi. Berarti selesai sudah masalah anak Nabi Ibrahim. Wa amma Zainabu, adapun anak Nabi yang bernama Zainab. Ini masuk yang perempuan. Anak Nabi yang perempuan itu ada 4. Wa arba'un minal inasi tuzkaru ridwanu rabbi lil jami'i yuzkaru Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wa ibnahuma Sibtani fa'adluhum jali Fazainabun wa ba'daha Rukaya wa ummukul Sumin min zakat radiyah amma Zainabu. Adapun anak Nabi yang perempuan yang bernama Zainab, ini sampai dewasa.
malah kawin banakan. Fatazawwajaha ibnu khalatiha, maka mengawini akan dia oleh anak acilnya yang bernama Abul As. Nah, ini Zainab. Zainab ini ada punya acil. Nah, si Mamarina, bahasa kita Mamarina ini berisi anak namanya Abul As. Nah, lalu Abul As ini nang mengawini Zainab anak Nabi. Abul As ini anak siapa? Ibnu Rabi, anak Rabi. Wa ummuhu, coba lihat, wa ummuhu, ibunya Abul As Halah bintu Khuwailid. Nah, coba pahami. Halah ini bedang sanak lawan Khadijah. Lah, Khadijah itu kan bintu Khuwailid. Nah, Khadijah ini ada berisi saudara perempuan bernama Halah bintu Khuwailid. Berarti lawan Zainab Mamarina lah. Ini kalau acil. Kalau bahasa kita acil, kalau bahasa Jawa apa jadi? Oh, bibi. Orang Jawa nyebut bibi. Nah, saudara ibu. Lalu si Halah, saudara ibunda Khadijah ini kawin dengan Robi. Lalu punya anak namanya Abul As. Berarti sepupu lah. Mama bokon calak. Hanya mama bedang sanak. Zainab anak Khadijah, Abul As anak Halah lawan Khadijah ini bedang sanak. Berarti kawin sepupu sekali, mama bedang sanak. Kamu sini. Kayak ikam belum coba sini lawan Haikal. Sepupu sekali itu. Mama bedang sanak. Nah, kayaknya anak ini tetap bibinian kawin nih kan gitu. Nah, berarti kawin sepupu sekali, tapi mamanya nang benar sanak. Ya, beginilah tradisi orang Arab. Tradisi orang Arab itu kawin hanya sewarga sepupu. Ini kan sepupu sekali nih. Kena Mamarina sepupu 2 kali. Ya begitulah tradisinya. Paulidat selahu alian. Lalu Zainab anak Nabi kawin dengan Abul As sepupu. Lalu diberi anak. Lahirlah anak diberi nama Ali. Wa Umamah dan Umamah. Bisi anak 2. Yang pertama Ali dengarani, yang kedua Umamah. Habib lah nilai. Ini urusan Habib. Dia cerita Habib. Ini ada. Juriyat Nabi itu bukan Habib, Sayyid. Ada Sayyid, ada Syarif. Nang sebujurannya tuh istilahnya. Kalau istilah Habib itu dari Yaman, dari Hadramaut. Orang turunannya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Nisa Muhajir menurut catatannya begitu. Nah, orang turunan Alwi, makanya Habib ini disebut Ba Alwi. Itu Habib. Secara khusus orang yang zuriat Nabi itu sebutannya Sayyid satu, yang kedua Syarif. Apabila ada yang mengatakan apabila Syarif itu turunannya zuriatnya dari Sayyidina Husain, apabila Sayyid dari Sayyidina Hasan, begitu. Yang ini cucu. Itu namanya Sayyidina Ali, makanya disebut Alawiyin. Kalau ini anak Zainab nih Bang, sama aja zuriat Nabi juga. Cuma sampai sekarang kita kadang mengenali ini. Padahal Zainab anak istri anak Nabi kawin dengan sepupu, berisi anak 2. Pertama Ali yang kedua Umamah. Ali ini cucu Rasulullah lah. Cucu Rasulullah. Iya, cucu Rasulullah.
Makanya amma Aliun, adapun cucu Rasulullah yang bernama Ali anak oleh Zainab, fa ardapahun nabiyyu. Tahu kembar dapat. Ardapa itu membuncing. Dibuncing oleh Nabi, membuncingan tuh di bawah Nabi terus Nabi sayang Nabi membuncing warahu di belakang Nabi yaumal fath. Anjakanya bahasa kita tuh bebuncingan aja na onta apa dibuncing aja nih oleh Rasulullah nang si Ali ini. Namun kada panjang umur wa mata murahikan, dan meninggal cucu Rasulullah yang bernama meninggal cucu Rasulullah yang bernama apa tadi? Yang bernama Ali dari Zainab ini murahikan. Saat murahik ini belum balik, mendekati balik lah murahik. Nah, wa amma Umamah ini perempuan anak Zainab. Wa amma Umamah tu adapun Umamah cucu Rasulullah anak Zainab dikawini oleh Sayyidina Ali. Fatazawwaja Aliun ibnu Abi Thalib, mengawini akan dia oleh Ali bin Abi Thalib ba'da khalatiha Fatimah, setelah meninggal mamarinanya Fatimah, biwasiatin min Fatimah, dengan pesan Fatimah. Coba kita pahami. Berarti nih Ali kawin dengan Fatimah, anak Hasan Husain dan Mohsin. Terus ada lagi yang perempuan, meninggal Fatimah ini mana? Zainab ini kan kakak oleh Fatimah, punya anak namanya Umamah perempuan. Sebelum berarti lawan Ali berapa? Lawan Ali berapa? Lawan Ali berapa? Zainab itu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah Bapak Mamarina sepupu, anak kemanakan sepupu. Berarti anak Zainab ini cucu dari sepupu, anak kemanakan lah. Paham? Meninggal Fatimah berpesan agar Ali mengawini Umamah, anak keponakan Fatimah, anak oleh Zainab. Nah, jadi fatazawwaja Aliun ibnu Abi Thalib ba'da khalatiha Fatimah biwasiyatin min Fatimah. Meninggal Sayyidina Ali, kawin lagi si Umamah ini. Wa tazawwaja al-Mughirah ibnu Naufal ba'da mauti Aliin. Lalu setelah meninggal Sayyidina Ali, si Umamah cucu Rasulullah dari anak Nabi yang bernama Zainab dikawini oleh Mughirah bin Naufal. Itu pesan dari Sayyidina Ali, wasiat dari Sayyidina Ali agar Mughirah bin Naufal ini mengawini bini. Yalah, bahasa kita kan mantan binian orang bari bapak, orang bari lah bila aku mati kawin di bini kok, orang mau ya disarik deh, mau. Ali pesan dah bila aku mati, bahasanya kan gitu dah. Apabila aku mati, anggap kawinilah siapa tadi? Umamah. Habis Paulidat lahu Yahya ibnul Mughirah, maka dilahirkan baginya seorang anak laki-laki yang bernama Yahya bin Mughirah. Umamah kawin dengan Mughirah beranak seorang laki-laki dinamai Yahya, lalu Yahya bin Mughirah. Berarti siapa? Buyut. Iyalah, buyut Rasulullah. Dari anak Nabi yang bernama Zainab. Wa matat indahu, dan meninggallah
Umamah cucu Rasulullah, anak Zainab, indahu di sisi Mughirah bin Naufal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha katsiran, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai dengan Zainab, hatta hamilah bis shalah, sampai Zainab lagi kecil di bawah Nabi sembahyang. Walidat Zainab anak Rasulullah dilahirkan sanata salasina min maulidihi, itu pada tahun 30 tahun dari kelahiran Nabi. Pahamlah? Hanya kan karena Zainab ini anak Khadijah. Berarti di Mekah ada, di Mekah. Khadijah ada pernah ke Madinah, meninggal. Nah lalu Nabi melahirkan Khadijah melahirkan Zainab itu. Nabi berumur 30 tahun. Nabi berumur 30 tahun. Wa matat, dan meninggal Zainab anak Nabi sanata samanin minal hijrah, pada tahun ke-8 pindahnya Nabi ke Madinatul Munawwarah. Lah berapa umur sih? Hitungnya sempat aja anakannya kalau kawin bercucuk sempat. Habis itu sekilas tentang Zainab anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ruqayyah. Wa amma Ruqayyah, adapun anak Nabi yang bernama Ruqayyah ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah ila